Halo semuanya, selamat sore anak-anak sekolah minggu, guru-guru, bahkan orang tua yang ada di Jemaat Tim Betania. Shalom, damai di hati. Apa kabar kita hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur di sore hari ini, kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah sekolah minggu. Dan di ibadah sekolah minggu ini kita akan merayakan Paskah dan juga Hari Anak Gemim. Untuk itu mari kita dengan sukacita kita memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, karena kita percaya Kristus telah bangkit bagi kita semua. Jadi di sore hari ini ketika Encik bilang Kristus bangkit, adik-adik jawab haleluya. Adik-adik di rumah semua siap? Kristus bangkit, Kristus bangkit, Kristus bangkit. Puji Tuhan. Nah adik-adik, mari dengan sukacita kita angkat satu pujian yang berkata, selamat sore Bapa, dan mari kita bangkit berdiri. Cuip-cuip pampa. Masih tetap berdiri, kita angkat pujian ini. Saat ini kita akan membuka ibadah di sore hari dengan doa. Sebelum berdoa, mari kita angkat pujian Bapa ku datang padamu. Dengan sikap berdoa, semua cuci tangan, tutup mata, kita angkat pujian Bapa ku datang. Yang
kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena di sore hari, di minggu ini, kami boleh bersama-sama kembali beribadah anak sekolah minggu Jemaat Betania. Kami memohon penyertaan Tuhan, agar kiranya ibadah di sore hari ini boleh dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan yang adalah Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri, kita angkat pujian Oh Dahsyat. Berdiri dengan semangat, kembali kita angkat pujian Semua Oleh Kasih Tuhan. Berdiri,
Kita kembali angkat satu pujian yang berkata, Yesus sahabatku. Angkat pujian ini, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku yang mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga. Adik-adik, silakan duduk. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembacaan serta cerita firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Enci Penatua Lydia Yaakob Kasenda. Sebelumnya kita angkat satu pujian yang berkata, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau pada Enci Penatua Lydia Yaakob Kasenda dipersilakan. Selamat sore semua, adik-adik sekalian. Saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita tentang bagaimana Yesus itu mati di kayu salib serta bangkit. Untuk itu, sebelumnya mari kita berdoa. Semua ambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, di hari Minggu yang kudus ini, di hari kami merayakan kebangkitan-Mu, bahkan kami merayakan hari anak gemim. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami telah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kami. Saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami rindu untuk mendengar cerita firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan menenangkan kami semua, sehingga kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan pakai Enci yang akan menyampaikan cerita firman, mampu berkata-kata sesuai dengan kehendak dan kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita akan membaca firman Tuhan di sore hari ini.
Ada beberapa bagian Alkitab yang akan kita baca yang merupakan cerita firman Tuhan di sore hari ini. Enci akan menunjukkannya kepada adik-adik, yaitu dalam Matius 16 ayat 13 sampai 19, Matius 26 ayat 17 sampai 75, Yohanes 19 ayat 1 sampai 42, Yohanes 20 ayat 1 sampai 10, ayat 19 sampai 22, Yohanes 21 ayat 1 sampai 19, Yohanes 4 ayat 7 sampai 21, dan 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Dan bahan Alkitab yang menjadi bacaan kita di hari Minggu ini dapat adik-adik baca sendiri dalam keseharian adik-adik nanti. Dan saat ini kita akan membaca satu bagian saja, yaitu dalam Matius 16 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-19. Mana Alkitab semuanya? Kita akan membaca dalam Matius 16 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-19. Enci akan membacakannya, adik-adik mengikuti. Dengan judul Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, adik-adik sekalian, itu merupakan satu bagian Alkitab yang merupakan pembacaan Alkitab di hari Paskah ini. Nah, adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan cerita, semua duduk tenang, tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang bermain, semua siap untuk dengar cerita. Semua siap untuk dengar cerita? Pasti siap. Nah, Encik memiliki sebuah gambar. Gambar ini tentang tanda-tanda tanya. Pasti adik-adik semua di kehidupan kita masing-masing selalu memiliki pertanyaan yang kita ajukan kepada mama, papa, kepada guru-guru kita di sekolah, atau pada encik dan engku di sekolah minggu. Dan itu berarti di dunia ini banyak sekali pertanyaan. Dan setiap pertanyaan tentu membutuhkan jawaban. Dan ada pertanyaan yang penting, ada juga pertanyaan yang tidak penting. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan Yesus juga memiliki banyak pertanyaan kepada para murid-muridnya. Dan juga pertanyaan Tuhan Yesus itu bukan hanya ditujukan kepada murid-muridnya, tetapi bagi kita semua, kepada umat Tuhan di dunia ini. Gambar yang kedua ini adalah ketika Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bertanya, menurut orang banyak, siapakah anak manusia itu? Ini adalah pertanyaan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya
yang duduk bersama dengan dia pada waktu itu. Kemudian murid-muridnya mengatakan, ada orang yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia. Dan ada juga yang mengatakan engkau adalah Yeremia, salah seorang nabi. Nah adik-adik, ternyata banyak sekali jawaban-jawaban yang diberikan pada saat itu. Nah, menurut adik-adik, siapakah Tuhan Yesus itu? Siapa yang tahu? Ayo jawab. Ya, adik-adik pasti memiliki banyak jawaban masing-masing. Nah, kembali Tuhan Yesus bertanya, menurut kalian, siapakah aku ini? Dan ada salah seorang dari murid Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus, mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pada waktu Yesus mendengar jawaban Simon, Yesus pun berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Adik-adik sekalian, jawaban yang diberikan Simon Petrus atas pertanyaan Yesus telah memberikan pengertian bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan jawaban dari Petrus itu adalah semuanya berasal dari Allah yang Tuhan berikan kepada mulut dari Simon untuk menyatakan itu. Dan di sini menyatakan kepada kita semua bahwa Allah sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah adik-adik, menurut kita, bahkan juga menurut guru-guru sekolah minggu, para orang tua, pentingkah pertanyaan Tuhan Yesus ini bagi kita? Benar sekali, penting. Pertanyaan ini sangat penting. Karena Tuhan Yesus menginginkan semua orang mengenalinya dengan benar. Tuhan Yesus ingin kita kenal dan bergaul erat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin supaya kita benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Siapa yang kenal Tuhan Yesus? Pasti semua kenal Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kita masuk pada gambar selanjutnya. Di sini adalah sebuah gambar ketika Tuhan Yesus makan bersama dengan ke-12 muridnya. Ketika mereka sedang makan, Tuhan mengambil roti, lalu dipecah-pecahkan sambil mengatakan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, dia mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan dia berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Adik-adik, ini telah dilakukan oleh umat yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku Tuhan Yesus adalah juru selamat. Mereka, mama, papa, kakak-kakak kita yang sudah menjadi anggota sidi jemaat pada hari Jumat yang lalu boleh duduk bersama, makan roti dan minum anggur lewat perjamuan kudus. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan Yesus dalam gambar ini selesai dia makan dan minum bersama dengan murid-muridnya, dia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan untuk disalibkan, bahwa dia akan disalibkan di kayu salib. Semua itu dia lakukan adalah untuk menebus
dosa-dosa kita semua. Dosa enci-enci, dosa adik-adik, dosa-dosa mama dan papa, dosa seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Setelah Tuhan Yesus makan bersama murid-muridnya dan memberitahukan tentang kematiannya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke suatu taman, yaitu Taman Getsemani, untuk berdoa. Nah, di Taman Getsemani itu Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh, karena kesungguhannya, keringatnya yang keluar pada saat itu seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Dia tahu waktunya sudah tiba di mana dia akan disalibkan. Tuhan Yesus tahu betapa mengerikan penderitaan yang harus dia alami. Dia harus disesal, dia harus diolok-olok, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan Yesus melakukan itu untuk orang-orang berdosa. Siapakah orang-orang berdosa itu? Siapa boleh jawab? Ya, orang-orang berdosa itu adalah kita semua, orang-orang yang hidup di dunia ini, yang sudah banyak melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan banyak kejahatan yang membuat Tuhan menjadi sedih dan kecewa. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan mengatakan, semua orang telah berbuat dosa, dan akibat dari dosa itu, maka dia harus terpisah dari Allah, dan hukuman dari dosa itu adalah maut. Nah, adik-adik, satu dosa saja yang kita lakukan itu dapat membuat kita terpisah dari kasih Allah. Jadi dosa kecil, dosa besar sama. Tidak ada yang mengatakan, kita cuma bikin dosa kecil, kita cuma bikin dosa sedikit. Tidak, namanya dosa, semua tetap sama, itu dosa. Dan bila kita telah melakukan suatu hal yang salah di hadapan Tuhan, yang disebut dosa, berarti telah memisahkan kita dengan kasih daripada Allah. Nah, adik-adik sekalian, siapakah yang dapat menghapus dosa kita? Mama papa kita? Enci-enci? Engku-engku? Pendeta? Penatua? Syahmas? Tidak ada yang dapat menghapus dosa kita. Hanya siapa? Ya, benar sekali. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menghapus dosa kita. Untuk itu Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Dia menyerahkan tubuhnya menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Untuk itu adik-adik, jangan sekali-kali kita berani untuk melawan akan setiap kehendak dari Tuhan Yesus. Karena berarti kita memisahkan hubungan baik kita dengan Tuhan. Tuhan yang begitu baik bagi kita. Tetapi dia selalu mau mengasihi dan mengampuni kita. Dia rela mati di kayu salib. Nah, adik-adik, ini adalah gambar yang keempat. Kita melihat di sini gambar tentang Yesus bersama-sama dengan prajurit. Saat Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, tiba-tiba datang serombongan orang lalu menangkap dia. Dan tentunya orang-orang itu datang bersama dengan muridnya yang menyerahkan dia, yaitu siapa yang tahu? Ya, benar sekali, Yudas. Dia datang bersama dengan rombongan orang-orang. Salah satunya adalah para prajurit untuk menangkap Yesus. Pada waktu Yesus ditangkap, dia diolok-olok dan dipukuli. Dia dihina,
Kemudian mereka memperlakukan Yesus dengan kejam. Apakah Tuhan Yesus melawan? Tidak, Tuhan tidak melawan. Tuhan hanya diam. Kemudian Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama kepada imam yang bernama Kayafas. Kayafas mendesak supaya Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan adalah Mesias. Kayafas mengatakan sesuatu pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus itu anak Allah? Tuhan Yesus mengatakan, engkau sendiri yang mengatakannya. Nah, para imam dan orang-orang yang ada pada waktu itu mendengar jawaban dari Tuhan Yesus, mereka menjadi marah. Kemudian mereka membawa Tuhan Yesus kepada Pilatus, seorang penguasa di Yerusalem. Para imam ini berbohong kepada Pilatus. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah menyesatkan orang Israel, yang mengatakan bahwa dirinya adalah Kristus Raja. Kemudian Pilatus berusaha supaya Tuhan Yesus dapat membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Tetapi Pilatus pun tidak menemukan kesalahan dari Tuhan Yesus. Akhirnya Pilatus menyerahkan kembali Tuhan Yesus kepada Raja Herodes. Dan Raja Herodes pun tidak menemukan kesalahan dari Tuhan Yesus. Dan Herodes pun menyerahkan Tuhan Yesus kembali kepada Pilatus. Tetapi para imam dan orang-orang banyak tetap menginginkan supaya Tuhan Yesus itu dihukum mati. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Aduh, kasihan. Mereka tidak menemukan kesalahan. Tetapi ini orang-orang ini menginginkan kematian dari Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati dengan cara harus disalibkan. Dan kemudian Yesus dibawa keluar dari Yerusalem dengan memikul salibnya sendiri. Dan dia akan disalib di Bukit Golgota. Nah, adik-adik sekalian, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, murid-muridnya semua lari daripada Yesus. Mereka bersembunyi. Mereka berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing. Dan ada salah seorang murid Tuhan Yesus yang tetap mengikuti Yesus dari jauh. Siapa yang tahu? Ini ada gambarnya. Nah, adik-adik dapat lihat? Oh, semua dapat lihat. Mama-mama, papa-papa, kakak-kakak, semua melihat. Ya, salah seorang murid Tuhan Yesus yang mengikuti Yesus dari jauh, yaitu Simon Petrus. Tetapi dia juga penuh dengan ketakutan. Dia takut jangan sampai ada orang yang mengenali dia. Tetapi dalam ketakutannya, saat dia bersembunyi, ada seorang hamba perempuan mendatangi Petrus dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus di Galilea. Ternyata ada orang yang kenal dengan Simon Petrus ini. Tetapi apa jawaban dari Simon Petrus? Petrus menyangkal. Dia mengatakan, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Aduh. Petrus tetap menyangkal. Dia tidak tahu siapa itu Yesus. Petrus pura-pura tidak mengenal Tuhan Yesus. Petrus berbohong. Lalu Petrus pun berjalan menuju ke pintu gerbang lain.
Dan ada hamba lain yang datang mendekati Petrus. Hamba itu langsung berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret ini. Aduh, ternyata masih ada orang yang kenal. Dan Petrus menyangka lagi. Petrus katakan, aku tidak kenal orang itu. Duh, suka berapa kali ini Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Sudah kedua kali. Tak lama kemudian ada lagi orang-orang yang datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Nah, adik-adik sekalian, saat Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali, Yesus melihatnya. Dan Petrus pun menangis. Dia teringat akan perkataan Tuhan Yesus bahwa Petrus akan menyangkalnya. Dan benar apa yang terjadi saat itu. Dia menangis. Dia teringat akan apa yang dikatakan oleh gurunya. Adik-adik sekalian, kita sering sama seperti Petrus. Kita sering tidak melakukan apa yang menjadi kehendak dari Tuhan. Kita sering menyangkal akan segala apa yang kita lakukan. Dosa yang selalu kita lakukan. Melawan mama papa, melawan guru-guru kita di sekolah, tidak mendengar perintah dari orang tua, tidak menghormati, suka bakalai dengan teman-teman. Nah, itu tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, Dia yang adalah Tuhan Yesus rela mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, saat ini dalam gambarnya yang ke-6 kita melihat ketika Tuhan Yesus diputuskan bahwa Dia akan disalibkan di Bukit Golgota. Dia memikul salibnya sendiri menuju ke suatu tempat, yaitu di Bukit Golgota. Dan dalam perjalanannya Dia bertemu dengan Simon dari Kirene. Simon dari Kirene ini dipaksa oleh para prajurit yang ada untuk menggantikan Yesus, memikul salib Yesus. Nah, adik-adik sekalian, akhirnya mereka tiba di sebuah bukit. Dan Yesus disalibkan bersama 2 orang penjahat yang ada di sebelah kanan dan yang ada di sebelah kirinya. Dan orang banyak yang menyaksikan penyaliban saat itu. Ada yang mengejek Yesus, ada yang mengolok-olok Yesus. Termasuk salah seorang prajurit, salah seorang penjahat yang ada di sebelah daripada Yesus, yang disalibkan bersama-sama dengan Dia. Dan Tuhan Yesus disalibkan kira-kira pada pukul 9 pagi. Kemudian pada jam 12 siang terjadi kegelapan yang amat sangat. Dan kegelapan itu terjadi selama 3 jam. Matahari tidak bersinar. Dan pada jam 3 sore Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Maka matilah Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah bukti kasih-Nya yang sangat besar bagi kita semua, untuk memberi pengampunan bagi dosa-dosa kita. Kita boleh diselamatkan dari hukuman dosa yang ada. Nah, saatnya kita masuk pada gambar yang ke-7. Ini
adalah dua orang murid Tuhan Yesus, Simon Petrus dan Yohanes. Pada hari yang ketiga setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus pun dikuburkan di sebuah kubur yang merupakan milik dari Yusuf dari Arimatea. Ketika pada hari Minggu pagi-pagi benar, murid Tuhan Yesus, Petrus dan Yohanes mendapati bahwa kubur Tuhan Yesus telah terbuka, dan mereka melihat bahwa sudah tidak ada mayat dari Tuhan Yesus di dalam kubur itu, yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan Petrus dan Yohanes hendak membuktikan bahwa apakah benar Tuhan Yesus itu telah bangkit. Mereka masuk ke dalam kubur itu dan mendapati kain kafan yang ada, bahkan kain pelu telah tergeser dari tempatnya. Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Dan kebangkitannya kita rayakan sebagai hari Paskah. Jadi hari Paskah itu merupakan hari kebangkitan dari Tuhan Yesus. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa-dosa kita. Kita boleh dimenangkan, kita boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya, kita boleh selamat karena kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus disalibkan, setelah Tuhan Yesus dibangkitkan, bangkit dari kematiannya, dia menang atas kuasa maut. Beberapa waktu kemudian, saat murid-muridnya sedang berada di Danau Galilea atau Danau Tiberias, mereka hendak pergi menangkap ikan. Di dalamnya yaitu ada Petrus. Petrus mengatakan bahwa aku pergi menangkap ikan. Maka teman-teman yang lain pun mengikuti dia. Tetapi saat mereka berlayar sepanjang malam, menebarkan jala mereka, mereka tidak mendapatkan satu ikan pun. Sampai pagi hari, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu ikan. Tiba-tiba, ketika mereka masih ada di atas perahu, dari tepi danau ada orang yang memperhatikan mereka. Nah, ini gambarnya. Dan orang itu mengatakan, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Murid-murid yang ada di perahu ini mengatakan, "Tidak ada." Kemudian Tuhan atau orang yang ada di pinggir danau ini, yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus, dia mengatakan, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahumu, maka kamu akan memperoleh." Nah, murid-murid ini mendengar apa kata orang itu. Mereka meskipun sudah lelah karena semalam mereka tidak tidur mencari ikan tetapi tidak mendapat, tetapi mendengar akan perintah dari orang tersebut, mereka melakukan. Mereka menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu mereka. Dan apa yang terjadi? Setelah mereka menebarkan jala mereka, mereka mendapatkan ikan yang banyak sekali. Sampai-sampai jalannya hampir tidak tertarik lagi. Karena terlalu banyak ikan yang mereka dapat. Kalau adik-adik baca dalam Alkitab, adik-adik boleh tahu berapa jumlah ikan yang didapat. Ada yang tahu? Nah, silakan cari
di Alkitab dalam bacaan yang Encik tunjukkan tadi. Nah, adik-adik sekalian, Encik terus. Saat Yesus dan murid Tuhan yang ada saat itu melihat apa yang terjadi, jala mereka telah penuh. Tiba-tiba Yohanes, salah seorang murid dari Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa itu Tuhan. Mendengar perkataan dari Yohanes, Petrus langsung mengenakan pakaiannya dan dia langsung terjun ke danau dan dia berusaha menjumpai Yesus yang ada di tepi danau. Dan murid-murid yang ada di perahu itu kemudian langsung mendayung perahu mereka ke tepi danau itu. Nah, sampailah mereka di tempat Yesus. Mereka melihat bahwa sudah ada api arang. Dan di atas api arang itu sudah ada roti dan ikan. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Dan mereka pun membawa kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada gambar yang ke-9 ini kita melihat ada Tuhan Yesus yang duduk bersama-sama dengan para muridnya, berkumpul kembali dengan murid-muridnya. Tuhan mengajak mereka makan, dan sementara mereka makan, mereka tidak berani bertanya kepada Tuhan Yesus, "Siapakah engkau?" Toh? Mereka tidak berani menanyakan siapakah engkau, karena mereka sudah tahu bahwa yang makan bersama mereka saat itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Kemudian Tuhan Yesus maju ke depan, mengambil roti dan ikan, lalu dia memberikannya kepada murid-muridnya. Maka mereka pun makan bersama. Sungguh suasana sukacita kita melihat di sini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada gambar yang terakhir, gambar ke-10 ini, ada tulisan yang mengatakan, "Aku mengasihimu, ikutlah aku. Aku juga mengasihimu, Tuhan Yesus." Nah, adik-adik, selesai Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mendekati Petrus. Dan dia bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Nah, pertanyaan itu Tuhan Yesus tujukan langsung kepada Simon Petrus. Apa kira-kira jawab Petrus? Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku ini mengasihi engkau." Dan Tuhan pun berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lalu, untuk kedua kalinya Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Sekali lagi Petrus menjawab pertanyaan dari Tuhan Yesus. "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Tuhan pun berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya lagi kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, Petrus merasa sedih hatinya karena sudah 3 kali pertanyaan yang sama ditujukan Tuhan Yesus kepadanya. Namun Petrus menyadari Tuhan Yesus itu Maha Tahu. Tuhan Yesus mengetahui bahwa ia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Karena Petrus sudah diubahkan hatinya oleh Tuhan. Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya kepada Petrus. Dan Petrus begitu sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, hari ini
Tuhan Yesus pun bertanya kepada kita semua, apakah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Ya, pasti adik-adik menjawab mengasihi. Sekali lagi, apakah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Mengasihi. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Seperti dalam gambar ini dikatakan, aku mengasihimu, ikutlah aku. Dan jawaban kita adalah, aku juga mengasihimu Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, bagaimana caranya? Cuma lewat perkataan? Pasti harus ada tindakan, yaitu melakukan setiap kehendak dari Tuhan Yesus. Dengar-dengaran selalu apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus lewat mama, papa, kakak-kakak kita, guru-guru kita yang ada di sekolah, encik dan engku yang ada di sekolah minggu. Dengan demikian kita sudah menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga kasih Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan Yesus, berarti kita ingin melawan kehendak Tuhan. Namun tidak demikian untuk anak-anak yang mengasihi Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan sayang cinta kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus lebih dulu menyatakan cinta kasihnya kepada manusia, kepada anak-anak lewat kematiannya di kayu salib. Dia berkorban untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Itu adalah bukti cinta kasih Tuhan yang dahsyat. Dan paling hebat lagi, kita boleh merayakan Paskah di tahun 2020 ini meskipun dengan keadaan yang berbeda, tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Toh? Karena ada apa? Siapa boleh jawab? Ya, semua pasti bilang karena ada virus corona, karena ada COVID-19. Ya, benar sekali. Kita tidak dapat berkumpul bersama-sama karena ada virus corona. Sehingga kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing, belajar, bekerja dari rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik harus taat pada aturan ini. Supaya apa? Kita terhindar pada wabah virus ini. Dan minta selalu supaya Tuhan Yesus menjaga dan menyertai kita. Tuhan Yesus menolong kita. Kita berdoa supaya Tuhan Yesus melalukan segala virus-virus ini dari tengah-tengah kita. Supaya kembali kita boleh berkumpul bersama-sama, beribadah, saling berjabat tangan. Kita boleh menyatakan cinta kasih Tuhan. Nah, adik-adik, demikian cerita di hari Paskah ini semua. Biarlah firman Tuhan dan cerita ini terus menyertai kehidupan kita. Dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan lewat hari Paskah yang kita rayakan. Selamat Paskah semua. Selamat Paskah. Dan kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan Hari Anak Gemim. Dan diberkati untuk semua anak-anak sekolah minggu Gereja Masehi Injili di Minahasa. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar ayat hafalan. Dan untuk belajar bersama dalam ayat hafalan ini akan dituntun oleh Engku Denis. Dipersilakan. Ya, oke adik-adik semua, siap untuk mau belajar ayat hafalan? Oke, pasti di rumah adik-adik semua sudah siap. Engku juga sudah siap untuk mengajarkan ayat hafalan bagi adik-adik semua untuk dihafal oleh adik-adik di rumah masing-masing. Nah, untuk ayat hafalan kita pada sore hari ini, engku ambil dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Coba adik-adik lihat dulu di video di sini. Engku akan menunjukkan ayat hafalan kita di sore hari ini yang akan kita hafal dan akan kita pelajari bersama-sama, yaitu dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Di sini
Engkau akan menunjukkan untuk adik-adik semua Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Oke, jadi itu ayat hafalan yang akan orang hafal bersama-sama. Adik-adik boleh mengikuti bersama-sama dengan engkau? Boleh. Oke, orang mulai dari pertama ya. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Oke? Satu kali lagi? Oke, coba lagi ya. Satu kali lagi. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Ya, tentunya pasti ada beberapa adik-adik hafal ini. Nah, sekarang engkau mau lepas dulu ini biar supaya adik-adik yang hafal boleh mengucapkan bersama-sama dengan engkau. Aku akan lepaskan dulu ini ya. Jadi sampai ayat hafalan ini terdapat dalam Roma pasal 5 ayat 8. Terus mulai dari DP ayat dulu. Oke, siap? 1, 2, 3. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Oke, jadi sekian dulu sampai ayat hafalan pada saat ini. Nah, tentunya ini semua ditunggu oleh adik-adik. Nah, untuk di Paskah ini dirangkaikan juga dengan Hari Anak Gemim. Kita akan mempelajari lagu baru, lagu Paskah, dan juga merayakan Hari Anak Gemim. Penasaran bagaimana DP lagu? Nah, adik-adik duduk tenang, duduk santai, tetap lihat di video, dan silakan menikmati. Telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita dibenarkan karena iman bermegah dalam Allah karena Yesus. Kita diperdamaikan oleh kematian-Nya, kita selamat oleh bangkit-Nya, kita selamat karena kasih-Nya. Semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita dibenarkan karena iman bermegah dalam Allah karena Yesus. Kita diperdamaikan oleh kematian-Nya, kita selamat oleh bangkit-Nya, kita selamat karena kasih-Nya.
Ya, adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan lagu Paskah dari anak Gemim di tahun 2020 ini. Encik berharap kita semua cepat menghafalnya sehingga nanti kita akan menyanyi bersama-sama. Dan saat ini kita semua siapkan persembahan kita akan memberi persembahan. Sementara kita beri persembahan, kita memuji Tuhan dengan menyanyi Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Satu kali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Ya, sudah saatnya kita akan berdoa untuk menutup ibadah Paskah kita di sore hari ini. Dan doa penutup kembali akan dibawakan oleh Engku Denis. Ya, adik-adik, orang semua siap untuk berdoa syafaat. Nah, Engku minta semua orang kunci tangan, orang duduk tenang, jangan bajalang-bajalang, tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami, anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu, boleh merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, kaitkan juga dengan Hari Anak Gemim yang boleh dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 April di sore ini. Biarlah setiap pujian, setiap baca firman Tuhan, setiap doa yang boleh kami naikkan, itu semuanya Tuhan boleh berkati. Dan biarlah kami semua melakukan itu hanya satu tujuan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tadi kami sudah mendengar dan membaca firman Tuhan. Biarlah kami boleh dapat diajarkan kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami semua. Dan biarlah boleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, kami boleh merasakan kemenangan atas dosa-dosa yang sudah membelenggu hati kami, hidup kami. Dan itu semua boleh Tuhan lepaskan dengan kuasa darah Yesus saja. Memberkati sabda firman-Mu buat Encik Lydia. Biarlah dia boleh Tuhan pakai lebih hebat lagi. Berkati segala pelayanannya, memberkati keluarganya, baik sebagai seorang ibu rumah tangga. Biarlah segala keperluan dan kebutuhan dari Encik Lydia Tuhan berkati. Berkati juga keluarga dari Encik Lydia, dimanapun mereka berada, Tuhan sertai mereka, jaga dan lindungi mereka. Pada saat ini ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang boleh menyaksikan video ini sampai pada saat ini. Biar kiranya Engkau memberkati kami masing-masing, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Meskipun kami jauh-jauh dari tidak bersama-sama dalam suatu persekutuan, namun kami yakin dan kami percaya di hari sukacita ini, meskipun melalui video ini, biar kiranya Engkau memberkati kami semua, berkati pergaulan kami, berkati studi kami semuanya. Biarlah segala pergumulan kami, segala harapan, cita-cita kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa. Berkati juga kedua orang tua kami yang selalu menjaga dan melindungi kami semua.
Biarlah Tuhan terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan untuk dapat menjaga dan melindungi kami semua sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gembala Betania Makret Timur. Dimanapun mereka berada, apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, Tuhan sertai dan Tuhan berkati juga. Kesehatan dan kekuatan Tuhan selalu berikan pada guru-guru sekolah minggu yang ada, baik dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Biarlah mereka boleh terus melayani Tuhan melalui bakat atau talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka semua, pekerjaan atau tanggung jawab yang sudah Tuhan embankan kepada mereka semua. Biar kiranya setiap tanggung jawab atau pelayanan tersebut, setiap talenta yang boleh diberikan, biarlah itu semua boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan saja, dan dengan satu tujuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memberkati gereja kami, Gereja Gembala Betania Makret Timur, berkati Ibu Pendeta Leonora Pardede Guntung, bahkan seluruh jajaran yang ada. Tuhan sertai gereja ini, memberkati apa yang menjadi keperluan bahkan kebutuhan dari gereja ini. Biarlah setiap program yang dilaksanakan di sepanjang tahun ini, Tuhan berkati itu semuanya. Pada saat ini ya Bapak, kami juga berdoa buat orang-orang di sekitar kami, saudara-saudara kami yang ada, bahkan juga jemaat kami. Biarlah meskipun dalam situasi wabah virus corona ini, namun tidak akan mematahkan semangat kami untuk terus mencari Tuhan dan terus beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Berkati kami masing-masing, biarlah kami terus sehat dan kuat, dan boleh terus melayani Tuhan dimanapun kami berada. Biar kiranya setiap keluarga kami, saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, boleh terus ada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, bahkan virus corona yang dapat menggerogoti kehidupan kami. Kami yakin dan kami percaya wabah ini akan berlalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Persembahan yang boleh kami berikan, biarlah itu boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah itu bisa membantu pelayanan di Komisi Pelayanan Anak. Kalau sebentar Bapak, setelah dari ibadah ini, kami akan melaksanakan kegiatan kami yang lain. Berkati kami masing-masing Tuhan, jaga dan lindungi kami semua, sehingga apa yang kami lakukan itu boleh bekerja, boleh berhasil dengan baik. Tak lupa juga kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gembala Betania Makret Timur, memberkati dari Encik Deborah sampai kepada jajaran yang ada, bahkan juga sampai kepada anak-anak-Mu. Biarlah Komisi Pelayanan Anak ini boleh Tuhan berkati, apa yang menjadi kebutuhan, keperluan dari komisi ini, Tuhan pasti menyediakan itu semuanya. Dan biarlah setiap harapan dan pergumulan dari komisi ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa. Mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami yang sudah kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Bila menjadi dan permohonan kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah Paskah di hari Minggu ini. Diundang semua bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama-sama Mars Anak Sekolah Minggu Gemim. Semua berdiri dengan semangat kita nyanyikan lagu ini. Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injili di Minahasa, mengasihi
mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injili di Minahasa, selalu jujur, penuh semangat, setia beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu gembira. Nah, adik-adik sekalian, saat ini kita akan menerima berkat lewat nyanyian Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Adik-adik, demikian ibadah Paskah dan juga ibadah anak sekolah minggu dirangkaikan dengan Hari Anak Gemim di hari ini. Dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, kita dibenarkan karena iman bermegah dalam Allah karena Yesus. Kita diperdamaikan oleh kematian-Nya, kita selamat oleh bangkit-Nya, kita selamat karena kasih-Nya. Semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, kita dibenarkan karena iman bermegah dalam Allah karena Yesus. Kita diperdamaikan oleh kematian-Nya, kita selamat oleh bangkit-Nya, kita selamat karena kasih